sampaikan, tapi dua hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang 14 Pemerintah Daerah, Undang-Undang OJK, itu di luar kewenangan kita. Kita hanya dapat menyampaikan data saja. Nah, pertama khusus tadi dibahas mengenai kegiatan pertambangan dunia oleh perusahaan PT Japaman, ya Pak? PT Japaman berdasarkan data dari provinsi, mereka telah memiliki izin sejak tahun 2020. Itu data dari provinsi, karena sampai saat ini dengan adanya Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, pemerintahan kabupaten sudah tidak bisa lagi mengawasi kegiatan pertambangan, Pak. Jadi pengawasan dan perizinan secara keseluruhan itu ada di pemerintah provinsi Jawa Barat. Sehingga ketika misalkan kita tidak ada pengawasan, artinya kita tidak memiliki data untuk hal tersebut. Makanya kita hanya menyampaikan, meminta data. Kebetulan sebelumnya juga ada beberapa kasus yang sama, jadi datanya dikasih dari provinsi. Untuk PT Japaman itu izin kurang lebih tahun 2020 dari data dari provinsi Jawa Barat. Dan untuk pengawasan mungkin untuk lebih lanjut kita akan berkoordinasi mungkin Pak, sejauh mana pengelolaan atau kegiatan teknis yang dilakukan oleh teman-teman di Japaman. Mungkin kalau terkait lanjut tuh. Terkait dia sudah melakukan izin di provinsi itu dari tahun 2020. Nah, sedangkan dari pernyataan warga desa berawal itu semua izin itu berawal dari situ. Maksudnya di situ. Nah, hari ini Pemdes tidak. Mayok, kalau Mayok. Nanti kendalinya sama teman-teman dari Jakarta. Kemudian hal kedua yaitu mengenai praktek variasi sendiri, Pak. Untuk praktek variasi sendiri, memang ini PMA dengan kalau secara overall mungkin ya data dari kreatif secara overall sekitar 17.500.000 US dollar investasinya, secara 225 miliar. Mungkin ini secara overall Pak, karena kelarian itu tidak hanya di sini. Kelarian itu tidak hanya di sini. Jadi secara overall itu mungkin sehingga ini merupakan selain PMA juga merupakan perusahaan besar di mana berdasarkan Undang-Undang 23 dan turunannya kewenangan menjadi kewenangan provinsi untuk kegiatan pengawasannya. Paling kita hanya turut serta dalam melakukan pendataan yang terjadi. Tahun 2021 kita pernah melakukan pendataan ke Kelarian, memang ada beberapa hal. Mudah-mudahan hanya satu mungkin dari sisi fisikly, dari sisi perizinannya kita temukan memang mereka sudah berbasis OSS tapi belum migrasi ke berbasis risiko. Belum RBA. Mereka belum ke RBA. Nah, itu tahun 2021 kalau tidak salah. Dan kita tahu sekarang apakah sudah mereka memperbarui atau belum, gitu Pak. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Untuk hal yang lain kita akan coba koordinasikan dengan teman-teman di provinsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di provinsi, tapi secara tidaknya koordinasi sama provinsi insya Allah mungkin akan dijalin yang baik untuk ke depan. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Penda hadir. Silakan Pak. Oleh Pak. Komisi 1, Bapak-bapak dari Provinsi yang mewakili Pak Ades, Bapak-bapak dari Satu Jagat dan yang Pangtangan Kalangan, serta hadirin peserta KPK ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya saya tidak menyinggung PT pelariannya ya, karena tidak tercatat di database kami sebagai wajib pajak MBLB. Yang tercatat ini Pak, jadi memang ada yang kaitan dengan pertambangan, tapi belum tentu itu tercatat sebagai wajib pajak. Jadi usaha PT Klari ini memang tidak masuk ke dalam objek pajak. Saya simpulkan bahwa PT Klari ini hanya memproduksi, mengolah. Kalau mengolah itu tidak jadi objek pajak, tidak jadi wajib pajak. Nah, tidak Pak, memang seperti itu aturan mainnya. Yang jadi pajaknya itu yang memasok bahan baku ke PT Klarian, yaitu PT Java Mineral ya, Java Mineral. Walaupun tadi juga sudah disinggung Bu Santi dari DLH bahwa sebelumnya juga ada Sucemi ya, PT Sucemi itu dulu memang pernah jadi wajib pajak juga, cuma sudah lama tidak. Sekarang ganti Klarian dan memang tidak ada ketentuan harus bayar pajak MBLB. Orang Swiss mah tidak boleh bayar Karena pajak. usahanya produksi atau pengolahan. Tidak ada pajak di Swiss. Nah tadi nyambung dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian bahwa untuk PT Japamot ini izinnya itu sampai dengan 27 Juli 2025 sampai dengan 27 Juli 2025. Betul diperpanjangnya tahun 2020 dengan SK dari DPMPTSW Provinsi, SK-nya nomor 540 garis miring 42 garis miring 29.1.07.0 garis miring DPMPTSW garis miring 2020 ya, Provinsi Jawa Barat, DPMPTSW Provinsi Jawa Barat. Nah, hanya mohon maaf Bu Putrinya, saya mengingatkan saja bahwa usaha pertambangan dengan segala macam aturan yang memang harus ada, harus ditempuh, ada konsekuensi lain yaitu membayar pajak. Karena di sini bahan tambangnya bentonik itu merupakan salah satu dari objek pajak MBLB yang dipungut oleh daerah. Saya ingatkan Bu, kewajiban untuk bayar pajaknya. Di samping itu juga sebetulnya kalau di kewajiban pajak memang kalau kita mau detail itu sebetulnya cukup detail Pak, cukup ketat aturannya ya. Jangankan tidak bayar pajak, tidak melaporkan saja itu ancaman pidana kurungan 6 bulan. Betul. Itu tidak menyampaikan SPTP itu pemberitahuan. Itu ya. Jadi kalau misalnya sekarang sepertinya juga kalau PT Klarian kan sudah berproduksi Pak ya, sudah beraktivitas maksudnya. Ada bahan baku yang diolah, ada output yang dihasilkan, ada produk yang dihasilkan. Hanya mohon maaf Bu, dari catatan kami beberapa bulan tidak ada transaksi pembayaran pajak dari PT Java. Oke, kalau oke. Oke. Oke, terima kasih. Mohon izin Pak per tahun itu pajaknya berapa Pak? Kalau pajak sih Pak sebetulnya kan ada hitungan potensi ya. Potensi itu Kita punya Perda nomor 1 2012. ya 2012 Di itu. situ ada cara tata cara menghitung pajak. Betul. Saya tanyakan berapa yang dibayarkan ke negara. Jadi untuk Japamon ini dari hasil rencana produksi yang sebesar 52.200 ton Bu ya. Kalau koreksi kalau saya salah, dengan harga komoditas yang nilainya Rp17.500 per meter persegi, itu potensi dari pajak sebesar 227.700.000 kurang lebih, itu potensi. Dengan asumsi tadi Pak 52.200 ton itu setahun, Dari ya setahun.
Kalau misalnya tadi informasi dari Bu PK Jabangun bahwa misalnya dari tahun kemarin itu misalnya hanya 1 bulan, berarti kan mungkin tidak akan tercapai 227 juta ya. Enggak, maksud saya bertanya, beliau ini udah pernah bayar pajak belum? Betul, bayar sudah Pak. Berapa? Sudah. Bayarnya berapa? Nah, untuk yang data tadi saya 2000 itu sudah 117 realisasi sudah 117.606.180. Ini tahun 2022. Tahun 2022. 2021 nggak bayar? Ada Pak, cuma saya mintakan data 2022 dan 2023. 2 tahun itu yang saya ini. Ya, jadi itu intinya Pak bahwa kalaupun memang tidak ada produksi atau penggantinya memang tidak masalah, yang penting Bisa, ada laporan. Pak, bisa digambarkan nggak gitu supaya kita kawannya tahu tata cara pembayaran pajak sesuai Perda Nomor 1 2012 seperti apa? Biar biasa masyarakat juga bisa nanti kontrol. Kalau pembayaran secara persentase pajak MPB itu 20%. 20% Pak, Perda Nomor 1 tahun 2012. Kemudian itu kan nanti ada harga yang saya sebutkan tadi 17.500. Mengacu ke harga pasar kan? Bukan, memang mengacu harga pasar, tapi ada SK Gubernur. Ini yang nilai 17.500 ini ada di SK Gubernur. Ya, SK Gubernur. Jadi Rata-rata dalam 1 hari dikalkulasikan 1 ton berapa ribu ton yang dihasilkan? nah justru ini karena sifatnya bahwa pajak yang BLB itu self assessment itu berarti si wajib pajak itu menghitung sendiri. Tanpa dikontrol pemerintah. Nah, kalau kontrol betul Pak, memang kita Bagaimana mau jujur dia bayar pajak kalau tidak dikontrol? betul Pak, kalau memang kontrol Sama-sama baca Perda ini secara utuh. Di situ sudah detail sebenarnya bagaimana kewajiban pemerintah daerah tentang tata cara pembayaran pajak. Jadi perusahaan tidak bisa serta-merta menghitung sendiri produksinya, harus dikontrol oleh pemerintah daerah. betul Pak, kalau memang kalau secara tata cara untuk perhitungan Kita bicara norma ya, bicara betul, aturan. saya sepakat, saya setuju Pak. Kalau tata cara, kalau yang namanya pajak dengan self assessment itu seperti itu. Nah paling mungkin yang saya fokuskan tadi seperti Bapak tanyakan, betul nggak dia melaporkan segitu? Paling intinya itu Pak ya. Karena kan kalau begitu mah gampang, Bapak termasuk sekian kali tarif sekian pajak 20% sudah. Tapi mungkin yang fokusnya itu betul nggak yang dilaporkan itu segitu, kan gitu ya Pak ya. Ya kita memang ada di kami memang ada proses atau ada kegiatan monitoring walaupun sama mungkin seperti tadi Bu Santi ya. Kita kan ada 11 jenis pajak Pak, ada 11 jenis pajak, 10 lah karena BPHTB juga tidak terlalu ini. BPHTB juga sebetulnya ada untuk mengecek harga. 11 jenis pajak dengan jumlah personil yang terbatas dan anggaran terbatas. Jadi memang kita bagi-bagi Pak. Saya belum masuk Pak nih, logika sederhana saya belum. Investasinya 250 miliar. Investasinya nih barusan, kalau saya nggak salah. Ya. Pajaknya hanya 100 jutaan. Gini Pak, saya sampaikan tadi harus dibedakan. Ini perusahaan tambang yang mengambil tambang atau perusahaan yang mengolah. Betul mungkin perusahaannya mengolah investasi sampai ratusan miliar. Ya, Ya, tapi bahan bakunya dari mana? ya bahan bakunya kalau misalnya kita bandingkan berarti harus ditanyakan ke PT. Kalau misalnya Bapak nanya investasi ke Japa Mineral, bahan bakunya kan dari alam Pak diambil. Kalau di sini data kami luas lahan yang dikelola oleh Japa Mineral itu kurang lebih sekitar Japa ini ambil dari mana Pak? Dia Bahan punya- bakunya dari mana? dia punya area Pak. Di mana itu? Kurang lebih sekitar Masih di sini? 48 hektar. 48 hektar Bu ya. Ya 48 hektar itu Pak. 48 hektar itu kan areanya sama kan? Sama. Kalian sama GMM itu. Ya, kalaupun misalnya Kalau GMM ini izinnya Ya. di area mana? Gitu?
bisa jadi mungkin kalau Saya sebagai anggota DPRD punya hak untuk bertanya Betul. dan untuk mendalami karena emang mohon izin saya juga katakan bahwa tambang-tambang di kita itu semua bermasalah, tidak ada manfaat buat pemerintah Kabupaten Sumbawa. Kita punya Perda nomor 1 2012 bagaimana kewajiban tambang ini untuk membayarkan pajak. Pajaknya seenaknya saja. Saya mau nanya Pak, dalam per tahun dari ribuan tambang ini berapa yang dihasilkan oleh pemerintah daerah? Begitu alam begitu rusak di kita itu. Berapa Pak? Coba saya dijelaskan. kalau dari pajak kita kendalanya dari MBLB Pak, kita kendalanya memang betul tadi mungkin bisa jadi banyak perusahaan tambang. Hanya kendalanya bahwa mengenai izin usaha tambangnya. Jadi kalau memang misalnya yang tidak diizinkan kita tidak dapat mengurus pajaknya. Enggak, jadi kita paham bahwa kemenangan tambang itu ada di provinsi. Nah, jadi mohon maaf, nanti kita setelah menyampaikan baru kita tanya kan. Kalau misalnya sekarang itu menyampaikan, pada menanya ini waktu kan jadi lama. Silakan Pak. Ya, mungkin sementara itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Penda yang sudah menyampaikan. Nanti Pak mungkin banyak pertanyaan, makanya Bapak sebelum rapat selesai jangan dulu pulang nih. Ini banyak yang perlu ditanyakan. Selanjutnya Pak UCSA ada di rekod yang ada sama dengan perusahaan Korea Kohaiba terkait dengan salam hormat juga kepada Forko Pimcat dan seluruh jajaran rekan-rekan di sini. Secara pribadi saya tuh paling senang Pak kalau diundang kegiatan seperti ini karena rekan-rekan dari Jampan, Tandang dan Sabu Jagat adalah kontrol sosial yang luar biasa menurut kami. Mohon izin menanggapi terkait upah tadi Pak, karena memang upah itu ada upah minimum ya dan ada upah korongan. Saya pun tidak bisa menanggapi terlalu banyak karena itu rekannya bidang hubungan industrial dan mohon izin mungkin nanti akan kami sampaikan ke bidang hubungan industrial. Hanya saja perkenalkan, saya Indra Pak, saya dari bidang penempatan tenaga kerja yang saat ini adalah pengelola tenaga kerja asing. Jadi dalam hal ini saya soroti adalah tentang tenaga kerja asingnya. Kepada teman-teman mohon dipantau juga karena sejauh ini sampai dengan saat ini selama saya menjabat sebagai pengelola tenaga kerja asing baik dari Javamon ataupun PT Klarian, saya belum pernah menerima laporan bulanan keberadaan tenaga asingnya. Memang beberapa kali kami sering berdiskusi dengan perusahaan yang memang statusnya sebagai investor. Karena di Permenakernya katanya investor tidak perlu laporan. Ya mangga saja. Hanya saja kami menyampaikan mengapa rekan-rekan di Kabupaten Sukabumi perusahaannya harus tetap melaporkan. Tujuannya seperti ini. Jika rekan dari Sabu Jagat atau dari Jampan atau dari LSM nanti manapun yang datang, perusahaan ini ada tenaga asingnya enggak? Kalau di kami ada rekamannya, kami akan jawab ada. Tapi kalau di kami tidak ada jawabannya, mohon izin, kami pun tidak akan jawab tidak ada seperti itu. Mungkin itu dari disnaker karena singkat padat saja Pak. Terkait upah juga Bapak Ketua beserta tim jauh lebih paham terkait itu. Kalau untuk saya sebagai pengelola tenaga asingnya Pak, karena amanat dari pimpinan bidik itunya saja. Sejauh ini memang belum pernah ada masuk laporan ke kami terkait tenaga kerja asingnya. Jadi saya tidak tahu pada berapa. Terus tadi terkait pengawasannya betul. Sekarang pengawasan dikelola penuh oleh Disnaker Provinsi Pak. Jadi saya sekali lagi bilang saya sangat senang sekali kalau ada undangan seperti ini. Jadi saya tahu di Jakarta ini PT gitu. Tapi kalau di LKP memang terdaftar di nomor urut 211 ada PT Klarian. Demikian, terima kasih saudara-saudaraku. Fathullah Masatuhu bila bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Disnaker yang tadi sampaikan. Ya mudah-mudahan mungkin di Klarian ini kalau memang Pak Kapolsek, Pak Kades, Pak Kasari yang mewakili Provinsi Zaman dan saudara kita Pak Guyuban Jampan Tandang Pakalangan. dan Sabu Jagat dan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh pemuda serta pemimpin desa.
dan yang lain mungkin tidak bisa kita sebut. Terima kasih atas waktunya. Pertama, permohonan maaf pimpinan kami Pak Kadis tidak bisa hadir dikarenakan beliau sudah cuti mungkin keberangkatan. Insya Allah mohon doa hanya untuk kelancaran beliau beribadah di sana. Amin. Terkait dengan permasalahan Polnasrik yang berkaitan langsung mungkin dengan isu dalam hal ini ya, tupoksi isu salah satunya di pengawasan. Kami sebenarnya bukan tidak tahu pada itu udah lama juga Pak ya. Tapi sebelumnya perkenalkan saya Yudi Kasih Lalin baru menjabat Pak. Saudara kita Pak. Amin teman-teman. Yudi. Saya dilantik baru 1 tahun dan saya sebenarnya bukan olah lapangan sebenarnya. Pertamanya dari bagian kir itu pengujian kendaraan motor, mungkin bapak-bapak semua sudah tahu. Dan kalau kaitan dengan tonase sudah jelas, ini ada nyambung juga. Soalnya mungkin bapak-bapak sekalian juga harus tahu bahwa dari kendaraan itu ada spek teknis yang dikeluarkan oleh pabrikan. Pabrikan menentukan jumlah berat yang diperbolehkan, nanti masuk kir utama, masuk kir awal, kita hitung, kita tentukan daya angkut yang sebenarnya seberapa sih kendaraan itu. Terus mungkin yang saya tahu tadi perjalanan ke sini, kendaraan yang dipakai oleh PT Kelarian itu jenis Puso ya, kendaraan yang mempunyai konfigurasi 1-2 kalau nggak salah. Ada beberapa tangki seperti itu dan truk-truk juga. Nggak tahu kalau penonton suka pakai nggak? Mungkin Bapak ada di bagian ekspedisi? Tidak pakai tronton, yang Puso aja ya, yang kebanyakan gitu. Pertama mungkin itu kendaraan Sukabumi apa kendaraan luar Pak? Kebanyakan Pak, mohon izin. Jadi maaf Pak ya, Ya. untuk masalah kendaraan, Ya. yang itu pada dasarnya untuk tingkat yang kendaraan Puso itu kita nggak punya Pak, yang dioperasikan keluar. Ya. Jadi kita tuh kontrak dengan pihak dari ketiga. sini. Kalaupun ada kita kendaraan Puso itu hanya kita pakai di dalam pabrik saja Pak, dari tempat pembuangan gypsum kita ke atas. Hanya itu aja. Kita nggak pakai keluar. Ya, soalnya maaf Bapak-bapak semua, mungkin kita harus tarik dari awal dulu. Berapa kaitan dengan tonase ini, kaitan dengan jumlah barang yang diangkut yang melahirkan tadi kata Pak Ketua overload. Sebenarnya isu ini udah ramai beberapa tahun yang lalu dengan bahasa istilah peraturan pusat itu overload, overdimensi, overload. Nah, cuman yang menjadi titik permasalahan sekarang karena kaitannya dengan kerusakan infrastruktur, berarti kaitannya dengan overload. Overload ini yaitu ya kelebihan muatan yang ditetapkan oleh dalam hal ini pengujian kendaraan bermotor yang ada di Disub Kota Kabupaten. Saya tidak bisa menjamin bahwa kendaraan ini yang dioperasikan di sini atau pihak atau PT Kelarian kerjasama dengan pihak ketiga menggunakan kendaraan kabupaten semua atau tidak. Kalau menggunakan semua mungkin kita bisa dikontrol di bagian pengujian kendaraan motornya. Kaitan nanti dengan dimensinya. Soalnya kaitannya ini dimensi nanti melahirkan overload. Karena wadahnya gede, muatannya gede, akhirnya jadi overload. Berdampak sangat signifikan dengan kaitannya umur kerusakan infrastruktur. Yang saya tahu
dan yang saya pelajari bahwa kendaraan Puso itu sebenarnya itu maksimal kita menentukan kekuatan daya angkutnya hanya tidak lebih dari 6 ton. Itu kendaraan Puso itu yang maaf kalau bahasa kami di teknis kendaraan itu ada, jadi kendaraan itu dilihat dari konfigurasi. Maaf ini, jadi sekalian ya, saya agak sedikit ini sebagai pengetahuan aja bahwa kita hitung disebut konfigurasi itu konfigurasi 1-1 itu kita hitung bahwa ban depan 1, ban belakang 1, ada 1-2, tapi ban 1-1 juga tidak terbatas pada kendaraan kecil kayak pick up carry atau L300 dia 1-1 konfigurasinya, termasuk engkel juga konfigurasinya 1-1. Tapi dibedakan oleh yang namanya JBB. JBB itu yang ditentukan oleh pabrik pembuat. Mitsubishi pabriknya itu kan tidak bisa korek-korek lagi Pak. Kalau JBB-nya misalkan carry 2.500, L300 5.000, L300 3.000 sekian, engkel 5.000 sekian. Nah itu udah ketentuan baku. Nanti kita menentukan daya angkutnya, kita hitung dan berat kendaraan kosong plus orang nanti supir calo atau supir atau yang punya barang, nanti sisanya perhitungan itu berupa daya angkut. Nah kita jangan terjebak oleh kendaraan dimensi yang gede. Kalau hitungan tadi ngelihat wah itu Puso sebenarnya kendaraannya gede ya Puso konfigurasinya 1-2, ada lagi 1-2 FR74 Mitsubishi kayak gitulah, truk dobelnya bahasanya kalau di kita mah. Tapi truk Puso juga itu konfigurasinya 1-2 yang membedakan pertama dimensi, kedua JBB. Kalau truk dobel biasa 7.500 JBB-nya sampai 8.000 sekian, itu daya angkutnya lebih dari 4.000. Maksimal 4.200, 4.200 kilogram ya. Nah kalau Puso yang tadi saya lihat di sepanjang ini, katanya klien suka pakai kendaraan ini, itu tidak lebih dari 6.000 maksimal. Kalau ada toleransi pun itu 6.500 7.000 lah. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan angkutan itu nggak tahu DO-nya berapa ya Pak ya? Yang biasa dimuat oleh Maksud DO-nya Pak ya? Ya DO kalau misalnya itu kendaraannya 12 ton. Tonase yang Bapak bawa Tonase. Itu sekitar 12 ton Pak. 12 ton up ya. Nah udah bisa dibayangkan ya berapa persen berarti dari ketetapan yang kita tentukan. Otomatis overload terpenuhi kan. oh ya pelanggaran overload terpenuhi. Nah itu sebagai pendahuluan sebelum kaitannya dengan pengawasan kita. Ya pasti ujung-ujungnya bapak-bapak tadi. Saya juga tadi ngantuk sampai nyoreja sepakat tuh tadi kita yang pembiaran gimana? Oh iya Pak itu. Ini mah per-peran Pak ya. Pertama saya pelantikan ya taruh 1 tahun, terus ini sisa-sisa COVID. Jadi dari 2020 kan tidak ada pelaksanaan Pak. Kita tidak ada penindakan hukum. Ya yang disebut tadi penilangan yang pertama kan tidak ada aturan dari sananya. Keduanya ya boro-boro yang gitu, boro-boro anggaran yang mulai oke kita. Nah mungkin baru kita terrealisasi penegakan hukum ini dimulai dari 2023. Itu pun kita bekerja sama dengan provinsi. Dikarenakan tadi Pak kembali lagi dari dinas-dinas lain juga kaitannya dengan kewenangan. Emang kalau kata ketua tadi Pak Ketua ada jalan desa kabupaten juga yang rusak, tapi itu kan ada di mana-mana Pak. Yang notabene kan wilayah Kabupaten Sukabumi itu sangat luas,
sementara kita keterbatasan yang paling utama kewenangan. Kewenangan pertama kewenangan provinsi. Adapun kalau di kabupaten juga perlu bapak-bapak ketahui, setiap penindakan kita harus didampingi oleh kepolisian. Karena di Undang-Undang 22 itu menyatakan seperti itu, Pak. Ada sih kewenangan kita yang boleh dilaksanakan tanpa pendampingan dari kepolisian. Di antaranya satu, jembatan dibangun, kedua, wilayah terminal. Boleh, tapi kan tidak setiap kendaraan kita punya target. Misalkan mau jalan ini belum tentu di sana. Halo, ya kembali Pak. Jadi belum tentu kita bisa berdiri sendiri melaksanakan pengawasan, pengendalian itu. Kita harus ada polisinya, terus kita harus ada alat uji juga, Pak. Kalau dulu waktu saya di pengujian dilibatkan, jadi penguji dilibatkan dalam penegakan hukum karena di bagian lalu lintas pun kita harus punya kompetensi PPNS. Selain ada kepolisiannya, kita juga harus punya kompetensi. Tapi kaitan dengan kompetensi penghitungan overload